Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas PGSD 4A. Pada video ini, kami akan menganalisis beberapa jurnal mengenai pendidikan IPA di sekolah dasar. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiworo selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA sekolah dasar yang telah memberikan kami tugas ini, sehingga dapat menambah wawasan kami terkait pendidikan IPA yang ada di sekolah dasar dan meningkatkan kemampuan kami dalam menganalisis sebuah jurnal. Kemudian, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Ika Suryantika, Robiatun Nadia, Nurul Suci Daniati, Anissa Rahmadanti, Muhammad Nur Abnan, dan Hernawati. Langsung saja kepada jurnal yang pertama yang dianalisis oleh saya sendiri Ika Suryantika dengan NIM H2010179. Judul jurnal Media Digital dalam Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis Abad 21 pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Nama jurnal, Jurnal Basic Edu, nama penulis Dewi Rahmawati Nurjanah dan Idam Ragil Widianto Atmojo. Volume 6 nomor 1 halaman 1064 sampai 1074 tahun terbit 2022. Selanjutnya adalah abstrak. Pada abstrak, penulis menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar belum maksimal, dikarenakan guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik maupun materi ajar. Dalam abstrak juga, penulis mengemukakan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan inovasi media digital dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis abad 21 pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar dengan keyword jurnal, media digital, berpikir kritis, dan pembelajaran IPA. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengajaran IPA di sekolah dasar perlu mengikuti perkembangan zaman, karena pendidikan yang baik adalah pendidikan yang selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Pendidikan di abad 21 atau dikenal dengan era revolusi industri 4.0 berdampingan dengan pemanfaatan teknologi digital dan kecakapan pembelajaran abad 21. Kecakapan abad 21 atau 4C meliputi keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, komunikasi atau communication, dan kolaborasi atau collaboration. Pemanfaatan media pembelajaran dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran IPA di sekolah dasar, terutama dalam mengembangkan kemampuan 4C, yaitu salah satunya berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis sangat penting untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya, penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar belum dilaksanakan dengan maksimal. Berpijak dari permasalahan yang telah dipaparkan, maka penting untuk melakukan inovasi terhadap media pembelajaran dalam menunjang kecakapan di abad 21 ini dengan tetap menyesuaikan karakteristik peserta didik maupun materi ajar, salah satunya dengan pemanfaatan media digital. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kepustakaan atau literatur review dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu berupa analisis terhadap sumber data dari jurnal nasional dan jurnal internasional terbitan 5 tahun terakhir, serta melalui kajian pada buku. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil kajian literatur dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital interaktif dapat mendukung penguasaan keterampilan 4C. Salah satunya pada keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran abad 21 ini berdampingan dengan pemanfaatan media digital atau teknologi dasar.
Pemanfaatan media digital dalam pembelajaran abad 21 bertujuan untuk menunjang keefektifan dalam kecakapan 4C, yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan komunikasi, kemampuan elaborasi, kemampuan teknologi dan informasi. Maka dari itu, diperlukan inovasi pemanfaatan media digital untuk menanamkan dan memberdayakan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Meskipun begitu, pada masa pandemi COVID-19 ini keterampilan berpikir kritis yang terdiri dari merumuskan masalah, menganalisis dan memecahkan masalah, serta mengevaluasi dalam pembelajaran IPA belum terintegrasi dengan baik di sekolah dasar. Oleh karenanya, guru perlu menata pembelajaran kreatif dalam menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA dapat tercapai dengan baik oleh peserta didik. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan melalui pemilihan media yang sesuai. Media yang dimaksud adalah multimedia pembelajaran interaktif, karena disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang merupakan digital natives. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk inovasi media digital dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis abad 21 pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar antara lain game edukasi digital, video, YouTube, PowerPoint, Makromedia atau Adobe Flash, komik digital, e-book, flipbook, augmented reality, virtual reality, website pendidikan, televisi pendidikan, dan aplikasi pendidikan seperti Ruang Guru, Quiver School, dan Kelas Pintar. Sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan melalui pemanfaatan media pembelajaran, yaitu media digital. Media digital adalah media pembelajaran yang menerapkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Bentuk-bentuk inovasi media digital dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis abad 21 pada pembelajaran IPA di sekolah dasar antara lain game edukasi digital, video, YouTube, PowerPoint, Makromedia atau Adobe Flash, komik digital, e-book, flipbook, augmented reality, virtual reality, website pendidikan, TV pendidikan, dan aplikasi pendidikan seperti Ruang Guru, Quiver School, dan Kelas Pintar. Pada setiap jurnal pasti saja memiliki kelebihan. Seperti pada jurnal ini, kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, penulis menuliskan abstrak dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal tersebut membuat jurnal ini bisa dijadikan sebagai rujukan secara internasional. Yang kedua, jurnal ini juga menyajikan sebuah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pada jurnal ini tidak memakai banyak teori dan kata ilmiah, sehingga tidak membingungkan pembaca. Yang keempat, penulis menggunakan banyak sumber, sehingga pembahasan jurnal cukup lengkap. Yang kelima, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai analisis kebutuhan pemanfaatan media digital untuk mendukung proses perbaikan pada pembelajaran IPA di SD dalam meningkatkan penguasa keterampilan 4C. Sedangkan untuk kekurangannya terdapat 3 kekurangan, yaitu yang pertama terdapat penggunaan kata yang tidak baku. Contohnya pada kalimat proses pembelajaran IPA perlu menggunakan bantuan benda-benda konkret. Kata konkret seharusnya ditulis konkret. Yang kedua, penyusunan kalimat yang kurang tepat. Contohnya pada kalimat dan dalam mengerjakan soal IPA kurang tepat. Seharusnya menjadi dan kurang tepat dalam mengerjakan soal IPA. Kemudian yang terakhir, penulis menjelaskan cara bertele-tele dan banyak pemborosan kata. Jurnal yang kedua dianalisis oleh Robiatun Nadia dengan judul jurnal yaitu Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran IPA untuk Siswa Kelas 5. Nama jurnalnya yaitu Jurnal EduTeach Universitas Pendidikan Ganesha. Nama penulisnya Dwiki Sudata Sukmana. Tahun 2020, volume 8, nomor 2, halaman 33 sampai 48. Abstrak dalam jurnal ini adalah penelitian pengembangan ini dilaksanakan karena kurangnya pemanfaatan media digital oleh pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga peserta didik kurang tertarik dalam belajar dan menyebabkan menurunnya hasil belajar peserta didik secara signifikan. Dilaksanakannya penelitian pengembangan ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan bangun pembangunan multimedia pembelajaran interaktif dan validitas multimedia pembelajaran interaktif. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model penelitian pengembangan ID
Analysis, Design, Development, Implementation, Evolution. Data dikumpulkan adalah data kuantitatif dan data kualitatif dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Jadi, berdasarkan uji validitas, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif menunjukkan hasil yang efektif di dalam meningkatkan hasil belajar IPA, sehingga layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun pendahuluan dalam jurnal ini yaitu berdasarkan pada hasil observasi data wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas 5 di SD Negeri 1 Banjar Jawa, maka diperoleh informasi bahwa sumber belajar yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran masih berupa bahan ajar cetak dan media yang digunakan guru hanya media konvensional saja. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan guru di dalam pengembangan media pembelajaran berbasis digital, seperti media presentasi, video, animasi, maupun multimedia interaktif sehingga menyebabkan siswa cenderung bosan di dalam mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi, pembelajaran yang bersifat abstrak. Multimedia interaktif merupakan gabungan beberapa unsur media lain, antara teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video, serta cara penyampaian interaktif yang dapat membuat suatu pengalaman belajar bagi siswa seperti dalam kehidupan nyata di sekitarnya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu prosedur penelitian pengembangan ini mengacu pada model ID. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Jadi, hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu bahwa multimedia pembelajaran interaktif dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan tidak perlu direvisi. Masukan yang diberikan oleh ahli isi mata pelajaran, ahli desain pembelajaran, dan ahli media pembelajaran dipertimbangkan dalam menyempurnakan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan. Maka, pembahasan yang diperoleh merujuk pada data hasil uji validitas yang telah dilakukan. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif menunjukkan kualifikasi yang sangat baik dari penilaian para ahli dan hasil uji coba produk sehingga multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Merujuk pada hasil penelitian yang telah diberikan oleh ahli isi mata pelajaran IPA terhadap produk multimedia pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan mendapatkan hasil kualifikasi yang sangat baik. Merujuk pada hasil penelitian yang telah diberikan oleh ahli desain pembelajaran terhadap produk multimedia pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan mendapatkan hasil kualifikasi sangat baik. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diberikan oleh ahli media pembelajaran terhadap produk multimedia pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan mendapatkan hasil kualifikasi sangat baik. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran tentunya akan lebih mampu menarik perhatian peserta didik sehingga lebih mudah dalam memahami materi. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran sangat efektif untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih interaktif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Adapun kelebihan jurnal yaitu prosedur yang digunakan dalam penelitian ini sangat tepat, yaitu prosedur penelitian pengembangan ini mengacu pada model ID yang terdiri atas 5 langkah yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Model pengembangan ID memiliki kelebihan karena pada semua tahapannya selalu melalui tahap evaluasi terlebih dahulu, sehingga dapat meminimalisir kesalahan ataupun kekurangan sekecil apapun sejak awal. Dan kekurangan jurnalnya yaitu terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca kalangan umum. Analisis jurnal selanjutnya yaitu oleh Nurul Suci Daniati dengan NIM H2010180. Adapun identitas jurnal. Judul jurnal yaitu penerapan model pembelajaran CTL untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar pada mata pelajaran IPA. Nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran. Nama penulis yaitu Tutut Rahmawati, tahun terbit 2018, volume 2 nomor 1, halaman 12 sampai 20.
Abstrak pada artikel ini bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar IPA dengan menerapkan model pembelajaran CTL. Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto dengan menggunakan metode penelitian meta-analisis, yaitu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peningkatan motivasi belajar IPA setelah diadakan tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran CTL. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya motivasi belajar IPA siswa dari sebelum dan sesudah tindakan. Dalam penelitian ini terdapat 10 penelitian yang berhasil meningkatkan hasil belajar yang optimal. Metode yang digunakan ini memberikan soal tes. Data yang telah terkumpul ini mencari rata-rata dan persentase hasil belajar. Pendahuluan pada artikel bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar harus dapat tercipta dengan suasana belajar yang bermakna, yang bertujuan agar para peserta didik dapat memahami materi IPA secara utuh dan bermakna, sehingga dapat selalu dihubungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA agar bisa mencapai nilai standar yang ditetapkan sekolah, yaitu dengan mencari model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan pembelajaran IPA. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning merupakan model pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Akan tetapi pada penelitian ini menggunakan metode meta-analisis. Metode penelitian adalah metode penelitian yang melakukan analisis terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Analisis penelitian ini berbentuk deskriptif. Sumber data pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik, seperti digital library, internet, maupun koleksi jurnal perpustakaan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian penerapan model pembelajaran CTL untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA berlangsung dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil belajar kognitif, efektif, psikomotor siswa, aktivitas guru, dan aktivitas siswa yang sudah mencapai indikator keberhasilan penelitian, yaitu lebih dari 80% dari hasil belajar siswa. Dari hasil 10 jurnal yang sudah terpublikasi dan telah dipaparkan, maka pengaruh model pembelajaran CTL pada peningkatan prestasi siswa terbukti efektif. Keefektifan dari penerapan model pembelajaran CTL tersebut terletak pada hubungan CTL untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang menciptakan pembelajaran menuntut peserta didik aktif dan turut serta dalam mengikuti pembelajaran. Kesimpulan dari artikel ini bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat disimpulkan terbukti bahwa pengaruh positif pada penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap motivasi belajar siswa serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dalam jurnal ini bahwa memiliki tata kebahasaan yang baik dan mudah dipahami, serta dapat memberikan pemahaman kepada guru mengenai model pembelajaran yang efektif digunakan dengan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan kekurangannya bahwa dalam jurnal ini peneliti sudah sangat jelas dalam memberikan data yang telah dicantumkan, tetapi peneliti tidak memberikan penjelasan mengenai kekurangan dari model pembelajaran yang diteliti tersebut. Jurnal selanjutnya yaitu tentang analisis evaluasi pengembangan media komik digital pada mata pelajaran IPA sekolah dasar. Nama jurnalnya ini dari Jurnal Sistem Informasi atau yang disebut dengan JASISPO.
Nama penulis dari jurnal ini adalah Ayu Siregar dan Dewi Irmawati Siregar. Didirikannya pada tahun 2021, volume 2 dan nomor 1. Adapun abstrak dalam jurnal penelitian ini. Masalah dalam penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pengembangan media komik digital IPA untuk tingkat SD dengan tema gerhana dalam pembelajaran, serta memahami konsep pembelajaran IPA dengan pembelajaran TIK. Tujuan penelitian analisa evaluasi pengembangan ini adalah mengevaluasi pengembangan media komik digital untuk mata pelajaran IPA, khususnya untuk tema gerhana dalam pembelajaran kelas 6 SD dan mencari solusi dalam memudahkan guru untuk menyampaikan bahan ajar teks bergambar dalam bentuk komik digital melalui aplikasi tidak berbayar, sehingga memberikan literasi belajar kepada peserta didik dalam meningkatkan motivasi serta kualitas hasil belajar siswa dalam belajar khususnya pada mata pelajaran IPA. Metode pengembangan media pelajaran ini menggunakan metode research and development dengan model Bird and Gall. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, angket, observasi, dan wawancara yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 81 Palembang. Hasil dari pengembangan media pembelajaran berbasis komik digital ini dapat dijadikan media pembelajaran dalam pembelajaran IPA kelas 6. Dengan demikian, diharapkan membantu guru dalam mengembangkan bahan ajar melalui komik digital yang dikemas dalam bentuk digital untuk disampaikan siswa sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam peningkatan kompetensi guru di bidang TIK. Selanjutnya pendahuluan. Media komik merupakan media yang sederhana sering diartikan sebagai cerita bergambar hampir serupa media pelajaran fotografi. Komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam konteks ini, pembelajaran menuju pada sebuah proses komunikasi antara peserta didik dan sumber belajar. Adapun kelebihan dari media komik adalah memotivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Educational komik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bersifat permanen dan dapat membangkitkan minat membaca dan mengarahkan siswa untuk disiplin membaca khususnya mereka yang tidak suka membaca. Komik adalah bagian dari budaya populer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komik sangat digemari siswa dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan proses belajar di kelas. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penggunaan riset bahwa penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang dapat menghasilkan dan menguji efektivitas suatu produk yang tidak hanya berupa materi, namun dapat berupa proses dan prosedur tertentu. Tempat penelitian ini di Sekolah Dasar Negeri 81 Palembang dan dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Metode pengumpulan datanya ini dilakukan dengan instrumen kuesioner, angket, observasi, dan wawancara. Observasi dan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai proses pembelajaran IPA kelas 6 di sekolah. Angket digunakan untuk melakukan analisis pengembangan media pembelajaran sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkan media pembelajaran yang dibutuhkan di sekolah khususnya pada mata pelajaran IPA kelas 6. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini, proses pembuatan komik digital tentu gerhana diawali dengan observasi dan wawancara murid kelas 6 sebanyak 32 siswa yang belum memahami dengan jelas bagaimana proses terjadinya gerhana dan jenis gerhana yang dialami dalam tata surya kita. Dan kesulitan guru dalam memberikan informasi yang jelas ke siswa dengan cara teori semata. Di samping itu, kurangnya media pembelajaran menarik dalam menyampaikan muatan isi materi tentang gerhana, sehingga membuat siswa kurang memahami dan menjadi malas untuk mempelajari materi tersebut. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran. Desain pembelajaran atau tahapan desain yang dilakukan penulis adalah dimulai dengan penyusunan naskah media pembelajaran, alur cerita atau storyline, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Dengan membuat rancangan awal dalam bentuk storyline merupakan inti dari sebuah naskah yang diambil dari gagasan utama naskah tersebut. Yang dibuat seperti alur cerita. Dalam proses ini akan menemukan cerita mulai dari pengalaman, mulai juga dari pengambilan gambar, efek suara, adegan di setiap panel yang sudah ditentukan jumlahnya. Adapun kesimpulan dalam jurnal ini, berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1. Minat belajar siswa untuk mata pelajaran IPA khususnya pada materi gerhana sangat antusias sehingga efektivitas siswa terhadap pembelajaran tersebut semakin tinggi. Yang kedua,
Media komik digital pada mata pelajaran IPA dapat membantu guru dalam menyampaikan materi yang lebih mudah dimengerti oleh anak, sehingga proses pembelajaran menjadi menarik bagi siswa. Yang ketiga, siswa menjadi lebih semangat dan belajar terutama pada mata pelajaran IPA. Dan yang terakhir, keempat, kelayakan pengembangan media komik digital gerhana pada mata pelajaran IPA menurut responden sangat layak dijadikan media pembelajaran yang menarik dan edukatif sehingga meningkatkan hasil capaian evaluasi siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini. Kelebihan dalam jurnal ini adalah desain cerita yang bagus, menarik, ide dan gagasan penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan pun mudah dipahami. Menggunakan media yang lengkap, menggunakan tabel gambar dan grafik. Kekurangannya dalam jurnal ini menurut saya adalah dalam gagasan idenya terlalu menggunakan kalimat yang ribet, terlalu berbelit-belit dan sulit untuk dipahami. Baik, analisis selanjutnya yang dianalisis oleh saya pribadi yaitu Muhammad Rafnan dengan judul Jurnal Analisis Pemanfaatan Media Pembelajaran IPA di SD. Nama jurnal Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa. Nama penulis ada Lia Portanata, Yasin Talisa, Immanuel Sayiro Awang. Tahun jurnal diterbitkan pada tahun 2017, volume jurnal 3, nomor 1, halaman 337 sampai dengan 348. Selanjutnya yaitu ada abstrak daripada jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran IPA serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran pada siswa kelas 4, 5, 6 sekolah dasar di Desa Sungai Ayak, Kabupaten Skadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan bentuk penelitian ini adalah survei. Berdasarkan hasil penelitian media yang telah tersedia di 5 SD tersebut adalah poster IPA, model tata surya, kit IPA, kaca pembesar atau loop, globe, cermin, Microsoft, proyektor, komputer, model tubuh manusia, torso, benda-benda konkret dan lingkungan alam dengan rata-rata persentase sebesar 71%, 71,2%. Pemanfaatan media pembelajaran IPA pada siswa kelas tinggi di 5 SD di Desa Sungai Ayak, Kabupaten Skadau diperoleh secara keseluruhan pemanfaatannya sebesar 82,14%. Ketersediaan media pembelajaran IPA di setiap SD di Desa Sungai Ayak dengan rata-rata persentase 65,64%. Sedangkan pemanfaatan media pembelajaran IPA di setiap SD di Desa Sungai Ayak, Kabupaten Skadau dengan rata-rata persentase 81,9%. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendidikan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajarannya tidak terlepas dari penggunaan bahan pembelajarannya, strategi, dan media pembelajaran. Pembelajaran IPA dapat berhasil sesuai dengan harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan dan saling menunjang. Faktor yang paling menentukan keberhasilan pembelajaran adalah guru. Guru dituntut untuk membuat pembelajaran menarik baik dari segi metode ataupun media. Media yang menarik dapat diartikan bermacam-macam, seperti media gambar yang penuh warna, gambar dan tulisan-tulisan yang dapat merangsang keingintahuan siswa, memanfaatkan PowerPoint atau media yang bergerak bersuara seperti video, film, atau animasi. Namun kenyataannya berdasarkan pra-observasi di sekolah dasar di Desa Sungai Ayak, Kabupaten Skadau, yaitu di SD Bantuan Sudarso Sungai Ayak, SDN nomor 2 Sungai Ayak, SDN nomor 3 Sungai Ayak, SDN nomor 4 Sungai Ayak, SDN nomor 21 Sungai Ayak diperoleh informasi bahwa di sekolah-sekolah tersebut sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, tetapi ditemukan fenomena bahwa pemanfaatan media pembelajaran masih sangat minim, dikarenakan masih ada guru IPA yang belum mengetahui cara memanfaatkan media pembelajaran pada mata pelajaran IPA tersebut. Adapun metode penelitian jurnal ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nawawi tahun 2007 nomor 67 mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SD di Desa Sungai Ayak yang
analisis pemanfaatan media pembelajaran IPA SD berjumlah 5 SD. Peneliti memilih sekolah dasar di Desa Sungai Ayak dengan pertimbangan letaknya strategis serta mudah dijangkau sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu guru yang mengajar mata pelajaran IPA atau wali kelas, yaitu wali kelas 4, 5, dan 6 di SD tersebut berjumlah 13 orang. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan daripada isi jurnal ini, yaitu persiapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, yaitu menyusun dan mempersiapkan instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan media belajar IPA. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui pemanfaatan media belajar IPA, dan wawancara digunakan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam pemanfaatan media belajar IPA. Berdasarkan hasil observasi proses pembelajaran IPA oleh guru mata pelajaran IPA pada siswa kelas 4, 5, 6 sekolah dasar di Desa Sungai Ayak, Kabupaten Skadau, tahun pelajaran 2016-2017 diperoleh persentase rata-rata sebagai berikut. Di SD Bantuan Yosudarso, Sungai Ayak diperoleh rata-rata sebesar 61,6%. Di SD nomor 6, nomor 02, Sungai Ayak diperoleh rata-rata sebesar 63,3%. Di SDN nomor 3 Sungai Ayak diperoleh rata-rata sebesar 60%. Di SDN nomor 4 Sungai Ayak diperoleh rata-rata sebesar 68,3%. Dan di SDN nomor 21 Sungai Ayak peneliti hanya mendapat izin penelitian di kelas 4 diperoleh sebesar 75%. Kemudian berdasarkan hasil angket pemanfaatan media di SD Bantuan Yosudarso Sungai Ayak dengan persentase sebesar 84,3%, di SDN 2 Sungai Ayak dengan persentase sebesar 82,23%, di SDN 03 Sungai Ayak dengan persentase sebesar 79,19%, SDN 4 Sungai Ayak dengan persentase sebesar 82,22%, dan di SDN 21 Sungai Ayak dengan persentase sebesar 81,81%. Pemanfaatan media pembelajaran IPA yang diperoleh secara keseluruhan pemanfaatnya sebesar 82,14%, tergolong kategori sangat kuat. Berdasarkan uraian hasil wawancara guru, adapun pertanyaan pertama berkaitan guru selalu menggunakan media dalam pembelajaran IPA, dan jawaban dari beberapa narasumber penelitian menyimpulkan bahwa guru menggunakan media pada pembelajaran IPA jika medianya ada dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian berkaitan dengan pemanfaatan media yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran IPA, yaitu media pembelajaran sangat membantu dalam proses pembelajaran dan membantu siswa memahami materi, bisa memudahkan untuk guru dalam menjelaskan materi dan proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun kesimpulan daripada jurnal ini, yaitu secara umum kesimpulan dalam penelitian ini adalah ketersediaan media pembelajaran IPA pada siswa kelas tinggi di 5 SD di Desa Sungai Ayak, Kabupaten Skadau termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil checklist, media yang tersedia di 5 SD tersebut adalah poster IPA, model tata surya, kit IPA, kaca pembesar atau loop, globe, cermin, Microsoft, infocus, komputer, model tubuh manusia, torso atau model kerangka manusia, benda-benda konkret, dan lingkungan alam dengan rata-rata persentase sebesar 71,42%. Pemanfaatan media pembelajaran oleh guru IPA sekolah dasar di Desa Sungai Ayak, Kabupaten Skadau diperoleh secara keseluruhan pemanfaatannya sebesar 82,14%, tergolong kategori sangat baik. Upaya yang dilakukan guru dalam penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran IPA pada siswa kelas tinggi di SD Bantuan Yosudarso Sungai Ayak, SDN 02 Sungai Ayak, SDN 03 Sungai Ayak, SDN 04 Sungai Ayak, dan SDN nomor 2 Sungai Ayak, Kabupaten Skadau, yaitu harus terus giat berlatih menggunakan media. Adanya pelatihan guru tentang pemanfaatan media, selalu menggunakan media ketika melaksanakan proses belajar mengajar. Harus ada penunjang untuk mengatasi kesulitan dalam memanfaatkan media. Harus bisa menyesuaikan pemanfaatan media dengan materi pembelajaran dan harus bisa menguasai penggunaan media dalam semua materi pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada jurnal ini. Kelebihan jurnal ini adalah berdasarkan ide dan gagasannya,
Penulisan menggunakan teori dasar yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali, tersusun secara sistematis. Kemudian data-data yang digunakan dalam penelitian ini cenderung lengkap dan jelas, dan bahasa yang digunakan mudah difahami. Adapun kekurangan jurnal ini adalah terlalu banyak menggunakan grafik, diagram, dan tabel dalam melakukan pendataan. Meskipun itu bagus dalam melakukan penelitian, akan tetapi akan lebih bagus tidak terlalu banyak dalam pemakaiannya, agar berkesan lebih simpel dan sistematis.